Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melimpahkan berkat-Mu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Bimbing hati kami, mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab Efesus pasal 4, ayat yang kedua. Demikianlah sabda Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dengan saling membantu. Tema renungan saat ini adalah membawa damai di dunia yang penuh luka. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, dunia kita hari ini seringkali dipenuhi dengan amarah, kebencian dan keinginan untuk membalas dendam. Di media sosial, di sekolah, bahkan dalam keluarga, begitu mudah kita menemukan kata-kata kasar, perselisihan, dan sikap yang tidak mau mengalah. Namun di tengah dunia yang keras ini, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa damai, orang yang menghadirkan kasih dan pengampunan, bukan kebencian dan permusuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada salah satu doa yang terkenal dari Santo Fransiskus Assisi yang berbunyi demikian. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu di mana ada kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Doa sederhana ini menyimpan makna yang sangat dalam. Hidup kita seharusnya menjadi saluran kasih Tuhan. Ketika orang lain marah, kita belajar untuk sabar. Ketika orang lain menolak, kita tetap mengasihi. Ketika orang lain menyakiti, kita memilih untuk mengampuni. Kisah Yusuf di dalam Alkitab adalah contoh nyata dari hati yang membawa damai. Setelah dijual oleh saudara-saudaranya dan mengalami banyak penderitaan, Yusuf akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Ketika ia memiliki kesempatan untuk membalas dendam, ia justru memilih untuk mengampuni. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Kejadian 50 ayat 20. Yusuf tidak membiarkan luka masa lalu menguasai hatinya. Ia memilih kasih daripada kebencian. Sikap seperti inilah yang dikehendaki Tuhan dari kita, yaitu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Kadang kita berpikir bahwa mengampuni berarti kalah. Padahal justru disitulah letak kemenangan sejati, ketika kita tidak dikuasai oleh amarah, tetapi oleh kasih. Setiap kali kita memilih untuk mengampuni, kita sedang memutus rantai kebencian dan menyalakan terang pengharapan di tengah dunia. Bayangkan jika setiap orang Kristen sungguh-sungguh hidup dengan kasih dan kelemah lembutan seperti Kristus. Dunia ini akan jauh lebih damai. Tidak ada lagi pertengkaran yang berlarut. Tidak ada dendam yang diwariskan. Tidak ada hati yang terluka karena ego. Tuhan ingin memakai kita sebagai alatnya untuk menghadirkan kasih dan damai-Nya. Mari kita belajar meneladani Yusuf dan juga
Tuhan Yesus yang tetap mengasihi meski disakiti. Saat kita rela mengampuni, kita sebenarnya sedang memperlihatkan wajah Kristus kepada dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, hati yang penuh kasih, damai dan pengampunan. Ajar kami untuk rendah hati dan lemah lembut dalam menghadapi setiap orang. Ketika kami disakiti, ingatkan kami untuk membalas dengan kasih. Biarlah kehadiran kami membawa damai bagi siapapun yang kami temui, agar dunia ini semakin mengenal kasih-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompok dan kepentingannya sendiri. Tolonglah agar semakin banyak orang yang memiliki karakter baik di negara kami, supaya bangsa kami semakin hidup makmur dan sejahtera karena berkat dari Tuhan. Bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami mohon penyertaan dan pertolongan-Mu, supaya apapun yang boleh kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi setiap orang yang kami jumpai sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.